Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Hustiana, peserta Latsar CPNS kelompok 1 gelombang 3 angkatan 8 golongan 3 instansi Universitas Sulawesi Barat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan share video yang berisi tentang bincang-bincang seputar analisis isu-isu kontemporer dengan mentor. Mari kita lihat bersama videonya. Wabarakatuh, Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Gimana Bu Kristiana? Alhamdulillah. Maaf Pak sebelumnya karena kami meminta waktu Bapak lagi untuk mengadakan bincang-bincang terkait dengan isu kontemporer ya. Jadi isu kontemporer ini sering kita jumpai di lingkungan atau di tengah-tengah masyarakat. Nah, sebenarnya isu kontemporer ini tidak terlepas dari perubahan strategis lingkungan ya, karena mungkin zaman sekarang memang sudah berbeda dengan zaman dulu. Mungkin karena sudah adanya teknologi, jadi pola pikir manusia pun sudah berkembang, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa di antara mereka yang pola pikirnya ke arah negatif ya. Contoh isu-isu yang bisa kita lihat seperti korupsi, narkoba, radikalisme, dan lain-lain. Nah, sebagai calon aparatur sipil negara ya, yang tentunya nanti menjadi pegawai negeri sipil, kira-kira langkah awal apa yang harus kita lakukan dalam menanggapi atau dalam menangani kasus-kasus seperti ini? Karena nanti di saat kita bertugas sebagai dosen, otomatis salah satu tugas kita adalah mengabdi kepada masyarakat. Nah, di saat kita mengabdi kepada masyarakat, otomatis tidak bisa dipungkiri bahwa kita akan menemukan isu-isu seperti ini di lingkungan masyarakat tersebut. Jadi bagaimana kira-kira Pak langkah awal kita sebagai ASN untuk menangani masalah seperti ini? Oke, mohon maaf ini terkait isu tadi saya mungkin kurang menyimak Bu Kristiana, terkait isu yang mana ini yang kita bahas? Mohon Bu Kristiana mungkin perlu Bisa saya ulang Pak? Ya silakan. Sorry ya. Baik Pak, jadi begini, mengenai isu-isu kontemporer, biasanya kan kita temui di lingkungan masyarakat. Nah, selaku ASN atau mungkin nanti di saat kami ini sudah menyandang status PNS, bagaimana langkah awal kita dalam menangani kasus-kasus seperti ini apabila kita menemukan salah satu isu kontemporer di saat kita mengabdi ke masyarakat. Oke, baik. Jadi tidak spesifik isunya Bu ya. Jadi secara umum saja, baik. Jadi terima kasih pertanyaannya Bu Stiana. Jadi memang benar ketika kita dalam menjalankan profesi kita sebagai ASN, baik kita sebagai dosen ataupun sebagai anggota masyarakat, kita rentan ketemu dengan berbagai macam isu-isu yang ada di sekitar kita, gitu kan. Jadi terus gimana kita menyikapinya ini? Jadi mungkin kalau saya mau memperkan pengalaman saja ya. Jadi kalaupun ketemu dengan hal-hal tertentu di masyarakat, yang pertama saya lakukan itu apa istilahnya ya? Mengukur sebenarnya ini mudaratnya sejauh apa gitu kan. Kalau ada ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi ketika saya sudah mengetahui, jadi kita analisis dulu ini sebenarnya isunya seperti apa yang efeknya yang nanti akan ditemukan apa. Jadi kemudian tentu saja setelah itu kita pahami akar masalahnya dulu. Itu penting juga memahami akar masalah ini. Ketika kita sudah memahami akar masalahnya, itu kita bisa merencanakan intervensi-intervensi apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, jadi pertama pahami akar masalahnya, kemudian kita merancang intervensi apa yang bisa kita lakukan dalam kapasitas kita sebagai dosen misalnya, kemudian baru kita laksanakan intervensinya. Intervensi misalnya kalau kita bisa lakukan sendiri, kita lakukan sendiri, cuman kalau ternyata kita intervensinya membutuhkan tenaga-tenaga yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi khusus, maka kita minta bantuan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi selalu apa istilahnya ya? Kita juga harus pandai-pandai mengamati lingkungan dan mengamati potensi-potensi yang mungkin
potensi masalah yang mungkin bisa muncul. Ini sih lebih ke sifatnya preventif ya, pencegahan gitu kan. Jadi kan kalau bisa mencegah ngapain mengobati gitu, itu kan pepatahnya ya. Jadi itu juga kepekaan kita kepada lingkungan sekitar kita juga menjadi penting supaya kita bisa melihat oh ini mungkin akan terjadi potensi masalah di tempat ini gitu kan. Jadi kalau kita sudah sama tadi sebenarnya ketika kita bisa apa namanya mengidentifikasi lebih awal potensi-potensi masalah, maka kita bisa merencanakan tindakan-tindakan pencegahan supaya masalah tersebut tidak terjadi. Gitu saya kira Bu Rustiana. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Jadi mungkin saya bisa menarik kesimpulan bahwa sebagai ASN, langkah awalnya yang kita lakukan adalah mengenali dulu ya isunya apa, kemudian efeknya kira-kira apa, kemudian kita merencanakan intervensi untuk melakukan pencegahan. Ya Pak, terima kasih banyak atas jawabannya, terima kasih atas waktunya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu. Sukses Bu ya. Ya. Itulah tadi bincang-bincang dengan mentor terkait dengan analisis isu-isu kontemporer. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.